Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, How are you today? tumbuh di lingkungan sehat. Ada kalian tidak masuk hari ini? Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan tujuh jurus, Ya, kita doakan teman-teman potensi, kita supaya kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Oke. Coba, adakah yang membawa minum air mineral? Di depannya ibu sudah ada botol tumbler ya, yang harganya juga mahal, warnanya juga lucu gitu. Tapi yang perlu kita pelajari hari ini adalah apa yang ada di dalam air Harapan mineral. Ternyata air yang selama ini kita bisa mendidik dengan tulus. Kelihatan nggak kalau kalian lihat doang gitu? Nggak kelihatan ya. Nah, kita akan memprediksi lagi hari ini. Kalau misalkan kalian bernafas, Emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, koneksi, membangun kolaborasi, dan menatasi situasi. Mentumbuhkan apa? Ya, karbon dioksida, PK hebat, oksigen dan juga karbon dioksida bersama murid melangkah tepat. Nah, today we will discuss Jurus PK Are hebat, you ready? jurus Siap yang mau belajar molekul hari ini. Tapi sebelum masuk ke bentuk molekul, I wanna ask you one thing. Do you still remember about valence electron? Sorry. Ingat? Raise your hand please. Who wanna answer my question? Apa itu valence electron atau elektron valensi? Siapa yang mau? Almer. What is valence electron? Jadi saya valensi itu adalah yang ada di lapisan kulit terluar. Apa itu yang ada di lapisan kulit terluar? Elektron. Elektronnya. Oke, that's great ya. Jadi before we start, I wanna you guys to make a group. Kita berhitung aja 1 sampai 4. Nanti 1 bertemu dengan 1, 2 bertemu dengan 2, 3 bertemu dengan 3, 4 bertemu dengan 4. Dihitung dulu. 3. Nah, let's move sesuai dengan kelompok kalian. 1, 2, 3, 4 di belakang. Oke, start now. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di belakang digabungin. Satu. Yang benar ambil kursi. Di situ. Nah, now can you see my molecule please? Nah, I have 3 molecules. Ada NH3 dan juga ada H2O. And then you can answer the first and the second question. What is the difference between CH4, NH3, and H2O? Masukkan. Apapun yang kalian amati di sini, silahkan kalian tuliskan di lembarnya. Sesuai dengan pengamatan kalian. Oke? Okay? Bisa? Bisa dilihat sesuai pengamatan kalian.
Apa perbedaan dari ketiga senyawa ini? Oke, coba Ibu keliling ya ke setiap kelompok. Biar kelihatan jelas. Apa perbedaan dari ketiganya? Perutnya. Sudah ya? Oh, bikin sendiri. Mau meniru ini, nggak apa-apa. It's good. Ya. Ada yang molekulnya berbeda? Nggak tahu. Kandungan warnanya. Warnanya. Ada yang merah. Ada yang merah, biru, hitam. Ya, ada yang, ya boleh dituliskan dulu. Interpretasinya. Apa alasannya? Sudah dituliskan? Tadi sudah kita singgung sedikit, sudah kita panggil memori kita tentang valens elektron. Dihubungkan dengan valens elektron itu, kita akan lihat bersama video berikut ini untuk mencari tahu jawabannya benar apa salah ya. Dan pasangan elektron bebas atau PEB juga disebabkan oleh pasangan elektron jenis, sehingga yang pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain, kemudian menyebabkan dari pasangan tersebut. Teori ini juga dikenal dengan teori PSFF atau teori pemasangan pasangan elektron valens. Berdasarkan teori PSFF ini, pemasangan antara PEB lebih kuat daripada pemasangan PEB. Semakin kuat pemasangan disebabkan oleh pasangan elektron, maka peluang yang diberikan oleh kedua pasang elektron akan semakin besar. Sehingga bisa diusulkan seperti ini. Pemasangan PEB-PEB lebih kuat dari pemasangan PEB-PEI. Dan pemasangan PEB-PEI lebih kuat dari pemasangan PEI-PEI. Pemasangan ini akan mengalami susunan. Tadi kelompok yang belum tahu, kelompok 2 ya? Iya, Bu. Saya mau dijawab refleksinya seperti apa? Ketika mengalami kesulitan, nah bagaimana? Saya Ya, ini soal nomor 1 dulu. Apakah kalian kelompok 2 ini mengalami kesulitan dalam memahami bentuk molekulnya? Nggak apa-apa. ya, Iya. Merasa mengalami kesulitan. Oke. Lalu apa yang kamu rasakan saat pertama kali mencoba menggunakan molimotnya? senang Senang. Karena apa? karena hal baru. Karena hal baru pertama kali ketemu sama molimot. Ya, Kemudian yang biasanya kamu lakukan saat tadi belum paham ngapain? Mencoba-coba, mencari tahu. Tadi Ibu lihat soalnya sudah ada yang mulai merangkai bentuk molekul ya. Iya, Bu. Jadi tadi sempat kesulitan, nggak paham. Terus langkah selanjutnya adalah mencoba merangkai. Oke, good. Oke, tadi kita sudah berkolaborasi, kemudian sudah berdiskusi terkait dengan apa sih perbedaan dari ketiga molekul tadi, kemudian apa yang menyebabkan bentuknya itu berbeda, sudah kita bahas bersama-sama. Dan tadi juga Bu Luki dengar juga ada beberapa kelompok yang belum mengerti, belum paham gitu ya tentang materi ini. Tapi ternyata ketika memiliki kesulitan, yang dilakukan apa dari kelompok 2? mencari tahu. Terus kemudian mencoba diskusi nggak tadi? Oke, nah itu ketika kalian misalkan mengalami kesulitan, jangan menyerah. Jadi tetap harus berupaya mencari tahu. Nah, sekarang kita akan membahas, tadi kita sudah bahas H2O. Saat ini kita akan membahas 2 senyawa. Senyawa yang pertama yaitu senyawa CH4. Silakan kalian cari tahu senyawa CH4 itu seperti apa bentuk molekulnya. Tentukan jumlah PEB-nya berapa, PEB-nya berapa, kemudian bentuk molekulnya apa. Ada satu lagi yang belum selain CH4, yang kedua adalah senyawanya adalah NH3. Oke, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya. Ya.
Atom pusat itu yang atom yang jumlahnya banyak apa dikit? Sedikit. Oh, jumlahnya satu. Dikelilingi oleh A sebanyak 2. Berarti yang maka AX2E2 adalah netra. Nah, dengan cara yang sama tadi sudah mengerjakan CH4 dan juga NH3. Kalau siapa yang mau maju dulu? Boleh, silakan. Untuk apa ini? Untuk NH3. NH3, silakan. Kami dari kelompok 3 ini untuk menjelaskan terkait hasil jawaban kami untuk mencari PEB dan juga PE-nya untuk senyawa NH3. Nah, jadi di sini karena kita tahu senyawanya itu NH3, kita tuh bisa pecah menjadi unsurnya terlebih dahulu. Terdapat nitrogen dan juga hidrogen. Setelah itu untuk nitrogennya kita dapat mencari nomor AX4 tetrahedral itu benar. sama. Nomor 2 sama. Oke, sama ya. Udah jadi juga? Udah jadi juga. Oke, applause dulu dong buat kelompok 4. Oke, jumlah PEB dan jumlah PE-nya berbeda. Oke, tepuk tangan juga buat Lisa. Kita sudah belajar tentang bentuk molekul. Tadi di awal Ibu juga sudah sampaikan kepada kalian semua ketika kita memiliki sebuah sifat gitu ya, sifat yang ada di diri kita yaitu menumbuhkan resiliensi. Artinya ketika kita memiliki atau mengalami kesulitan, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Harus bisa berpikir lebih maju. Kalau ada tantangan harus dipecahkan, harus bisa dilampaui. Nah, di halaman terakhir itu sudah ada tuliskan komitmenmu. Tulis, saat saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran kimia, dalam memahami materi kimia, saya akan bla 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 bla. Silakan ditulis. Rehan ingin menyampaikan. Gimana Rehan? Saat Rehan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia, Rehan akan nggak kejenuhan. Mencari tahu. Mencari tahu dengan cara apa? Cara Belajar. Belajarnya pakai apa? Oh, berdiskusi dengan teman atau dengan ruang guru. Oke, ada lagi kelompok 2 sudah perwakilan. Oke, Kafka. Kafka apa yang disebut sama Kafka? Jika Kafka mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia, juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan bersama. Ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersamamu